Kami sepakat Pak bahwa ada atau tidak asalkan tetap diberdayakan sebagaimana mestinya. Ini Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro dinilai cukup efektif menekan penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah di Jawa Timur. Hal ini terungkap dalam rapat virtual evaluasi PPKM Mikro yang dipimpin Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Kasdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan bersama Sekda Pemprov Jatim Wakapolda Jawa Timur dan Kepala Daerah se-Jawa Timur. Di Kota Batu sendiri, rakor evaluasi diikuti Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjo Santoso, Sekda bersama sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Batu. Pemkot Batu sendiri telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Batu bernomor 440-255-422.031-2021 yang menjelaskan tentang pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Dalam SE ini disebutkan pengkategorian zona berdasarkan beberapa indikator. Zona hijau jika tidak ada kasus COVID-19, zona kuning jika terdapat 1 sampai 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT, zona oranye jika terdapat 6 sampai 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT, dan zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Dan kasus daerah zona merah, maka skenario pengendaliannya dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT. Selain memenuhi skenario yang ada di zona oranye, di zona merah Satgas Covid Desa harus aktif melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan meski tak masuk kriteria PPKM Mikro karena tidak ada lingkungan yang masuk dalam zona oranye maupun merah, Wali Kota Batu menegaskan jika pihaknya bersama TNI dan Polri tetap memberlakukan posko dan kampung tangguh yang disebar di setiap desa dan kelurahan di Kota Batu. Langkah ini diperlukan untuk bisa terus menjaga dan menekan kasus COVID-19. Antara zonasi kuning, hijau, kuning, orange, merah itu pergerakannya itu sangat cepat sekali ketika kita tidak membuat aturan atau rambu-rambu atau syarat-syarat yang ketat. Jadi ini apapun walaupun itu tidak ada yang orange atau merah, tetapi tetap protokol itu harus dilakukan sehingga kita bisa menjaga zonasi itu. Bu, selama ini efektivitasnya seperti apa, Bu? Yang di tingkat desa sendiri sama kecamatan? Sebetulnya tidak begitu berpengaruh ketika dia sehat, memakai protokol kesehatan, bisa beraktivitas, bekerja, bisa. Yang jelas kita memonitor orang-orang yang terkonfirm 1, 2 kontak erat, atau suspek, atau orang yang tadinya punya hubungan yang erat dengan terkonfirm, itu yang dipantau dan mereka taat isolasi. Nah, ini yang sekarang ini dilakukan. Ketika itu taat aturan, insya Allah mereka tidak akan menularkan ke banyak orang lagi. Meski sudah mampu menjaga kasus penyebaran COVID-19, Wali Kota menegaskan jika kasus kematian karena COVID-19 di Kota Batu cukup tinggi, yakni mencapai 106 pasien dari 1.253 kasus dengan 19 aktif dan 1.128 sembuh. Hal ini dikarenakan warga enggan dan takut ke rumah sakit yang justru membuat kondisi kesehatan mereka semakin parah karena tidak segera tertangani dengan baik. Ya, kita melihat angka kematian di Kota Batu itu tinggi. Setelah kita telusuri, kenapa penyebabnya? Karena banyak sekali orang yang sakit tidak mau langsung ke rumah sakit pada awal-awal. Padahal ketika itu terkonfirm COVID, ketika dia masih baru, itu sangat bisa ditangani, disembuhkan. Besar kemungkinan untuk disembuhkan. Tetapi ketika dia sudah pneumonia, sudah paru-parunya tertutup, kabut semua, nah itu akan susah. Kemudian sesak nafas, nah itu yang bahaya. Untuk itu mari
di rumah sakit ini aman, tidak akan menular. Yang terkonfirm COVID itu sudah diisolasi aman, tidak akan menularkan. Ketika kita ke rumah sakit dengan situasi kondisi sehat, insya Allah pulang juga sehat. Sementara itu, Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan mengapresiasi pelaksanaan PPKM skala mikro di Jawa Timur. Secara umum, evaluasinya positif. Terjadi banyak penurunan COVID-19 karena warga disiplin terapkan protokol kesehatan. Dari Kota Wisata Batu, Arifun Kaaji, ATV melaporkan.